Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah hari ini kita kembali bersama Ustazah Rizka dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar mengenai pertumbuhan ataupun perkembangbiakan dari tumbuhan. Kalau pekan lalu kita sudah membahas mengenai cara yang dilakukan oleh tumbuhan dalam berkembang biak, ada berapa kemarin kita bahas? Ada 3. Ada menggunakan umbi, spora, dan juga tunas. Nah, itu adalah 3 cara secara alami dari tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, kalau dari buatan, ternyata ada beberapa juga. Ada semisalnya perkembangbiakan secara buatan itu ada stek, ada cangkok, dan ada juga tempel. Nah, 3 cara ini bisa digunakan ataupun dilakukan ataupun dibuat oleh manusia untuk mengembangbiakan pohon-pohon tertentu. Jadi tidak semua pohon bisa dilakukan ataupun dikembangbiakan secara buatan. Nah, ternyata secara alami masih ada satu lagi pertumbuhan ataupun perkembangbiakan dari tumbuhan. Kira-kira apa? Benar sekali. Nah, yang terakhir itu yang pertumbuhan yang keempat yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu adalah dengan bijinya. Saya yakin Anda semua pernah makan buah, pernah melihat isi dalam buah. Nah, biasanya ada beberapa buah yang memiliki biji ataupun sayuran yang kalian lihat ada bunga atau biji-bijinya. Nah, ternyata dari biji tersebut bisa menghasilkan tumbuhan ataupun tanaman baru. Nah, karena sebagian besar dari tumbuhan-tumbuhan yang kita jumpai itu ternyata berkembangnya lewat biji. Nah, Masya Allah ya, karena banyak sekali ternyata hampir semua, tidak semua, tapi hampir semua tumbuhan itu berkembang biak dengan bijinya. Tahu nggak? Baru tahu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana sih cara daur hidup ataupun siklus dari perkembangbiakan si biji ini. Kita akan contohkan dengan semangka. Silakan dilihat gambar ini. Nah, di sini kita bisa melihat siklus kehidupannya itu dimulai dari yang pertama itu adalah biji. Nah, biji ini kita tanam lalu tumbuhlah kecambah. Nah, tumbuh kecambah, kemudian dia tumbuh menjadi beberapa daun, menjadi tumbuhan kecil. Lalu selanjutnya mulai berbunga. Berbunga ini menandakan bahwa semangka kecil akan mulai tumbuh. Nah, barulah yang terakhir semangka mulai berbuah besar dan rasanya yang jelas pasti enak. Nah, ini adalah siklus ataupun daur hidup dari semangka. Itulah siklus hidup ataupun perkembangbiakan yang digunakan ataupun dengan cara biji dari biji semangka. Ternyata kita baru tahu nih ataupun Anda sudah ada yang tahu ya bahwa semangka itu tumbuh berasal dari biji yang hitam-hitam yang biasa dibuangin itu. Ternyata bisa loh kita menanam semangka ataupun bisa menumbuhkan semangka menggunakan biji dari semangka. Nah, udah paham belum mengenai dari beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk berkembang biak ataupun bertumbuh? Sekarang Ustazah punya sedikit saja tugas lebih ke praktek ataupun eksperimen ya sebenarnya ini adalah dengan mempraktekkan cara ataupun perkembangbiakan dari pohon toge. Nah, pohon toge gimana Nanda semua? Paham nggak? Masya Allah, udah tahu ya pasti pohon toge. Toge itu adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki banyak sekali manfaatnya.
Manfaatnya apa saja? Bisa kalian tanyakan kepada ayah bunda. Karena di sini kita akan mempelajari bagaimana cara berkembang biaknya si toge. Nah, ternyata Anda semua, sayur toge itu berasal dari biji loh. Biji apa? Mau tahu? Oke, kita mulai eksperimennya ya. Nah, Ananda nanti silakan siapkan alat bahan dan lakukan seperti video yang akan Ustazah berikan nantinya. Nah, kalian siapkan. Nah, nanti jika di dalam video ada alat ataupun bahan yang tidak kalian miliki, boleh kalian tukar dengan alat yang cukup mirip, tapi tetap harus kurang lebih sama seperti yang video Ustazah berikan. Sudah tidak sabar? Siap? Oke, kita akan lihat videonya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan 2 buah gelas plastik kosong. Masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Selanjutnya, masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam gelas-gelas tersebut. Lalu, tuang air menggunakan sendok kurang lebih 1,5 sendok ke dalam gelas-gelas tersebut. Kemudian, tambahkan label dengan tulisan tempat terang dan tempat gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Nah, caranya mudah bukan? Ustazah yakin Anda semua bisa mempraktikannya di rumah. Nah, jangan lupa seperti yang ada di video yang Ustazah berikan, itu ada dua tempat ataupun 2 gelas yang kalian isi dengan kacang hijau. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan petunjuknya. Yang pertama, gelas pertama kalian buat angka 1 pakai spidol ataupun kalian bisa tempelkan dengan kertas. Nah, gelas yang kedua kalian buat dengan kertas juga, buat angka 2 di gelasnya. Nah, gelas yang pertama kalian letakkan di tempat terang ataupun di tempat yang terkena cahaya matahari. Kalau yang tempat kedua, kalian letakkan di tempat gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Boleh di belakang pintu atau dimanapun tempat yang gelap. Nah, nanti Ustazah ingin Anda semua membuat sebuah laporan yang berbentuk seperti ini. Di sini adalah contoh laporan dari pertumbuhan pohon toge yang harus kalian buat. Kalian bisa buat di buku latihan ya, Nak. Nah, di sini kalian buat terlebih dahulu judulnya yaitu laporan pertumbuhan pohon toge. Lalu kalian buat hari pertamanya. Nah, hari pertama ini kalian buat dengan mencantumkan harinya. Misalnya kalian buat langsung hari Selasa ataupun buat hari Rabu ya. Buat hari Rabunya juga boleh. Nah, untuk pertumbuhan pohon toge itu paling minimal itu sebenarnya di hari ke-6. Tetapi di hari terakhir ini kalian pastikan ini adalah hari Selasa karena nanti kita akan sama-sama melaporkan di hari Selasa. Nah, kalaupun hari Selasanya itu terletak di hari ke-5 atau ke-6 itu tidak masalah. Ya. Oke. Nah, yang terpenting ini adalah bentuk dari laporannya. Minimal itu sebenarnya hari ke-6. Itu hari ke-6 ya. Jadi kalau memang tidak bisa sampai ke hari ke-7, hari ke-6 aja itu di hari Selasanya. Oke. Nah, hari pertama ini kalian bisa buat misalnya hari pertama tumbuhan belum
menunjukkan apa-apa, misalnya belum ada tumbuh tunasnya, daunnya, ataupun batangnya, dan sebagainya. Hari kedua kalian lihat lagi, hari kedua sudah tumbuh, ternyata sudah tumbuh sedikit batangnya. Lalu hari ketiga sudah mulai meninggi, kalian boleh ukur pakai penggaris kalian, kira-kira berapa senti ya di hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam, seperti itu. Nah, sampailah dia panjang. Boleh minta bantuan ayah atau bunda dalam menghitung ataupun mengukur dari pohon toge kalian. Baik, itu saja. Kalian buat tetap 2 laporan ya. Jadi laporan pertumbuhan pohon toge. Yang ini kalian boleh buat ataupun kalian boleh tambah di bawahnya dengan misalnya terkena sinar matahari. Di bawah sinar matahari, dan laporan yang kedua yang tidak terkena sinar matahari. Nanti ada 2 laporan jadinya, seperti itu. Nah, setelah kalian membuat laporan, Ustazah ingin mengajak kalian bersama-sama membacakan hasil dari laporan yang kalian buat. Terus membacanya bagaimana Ustazah? Apakah mengirim video? Tidak. Kalian tidak perlu mengirimkan video, kalian hanya perlu menyiapkan ponsel kalian atau ponsel orang tua kalian. Di hari Selasa nanti kita akan video call bersama teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu bagaimana sih pertumbuhan dari pohon toge kalian. Nah, untuk itu kita akan melakukan video call pekan depan. Nah, untuk teman-teman ataupun Ananda semua yang mungkin pertumbuhan togenya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu tinggi, jangan berkecil hati. Ustazah di sini ingin menilai bagaimana cara kalian menulis ataupun menyajikan laporan yang sudah kalian buat. Kalian tulis saja pertumbuhan hari pertama seperti apa dan sebagainya. Oke? Baik Ananda semua, yang Ustazah akan nilai adalah cara kalian menyajikan laporan. Masya Allah. Semangat terus, dan Ustazah yakin Anda semua bisa. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan kepada Ustazah. Ustazah mohon maaf atas beberapa kesalahan yang ada, karena kesalahan itu datangnya dari Ustazah dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah ucapkan terima kasih. Selamat mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangbiakan pohon toge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.